Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Pertama, marilah kita bersyukur bahwa kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, mulai pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa peserta modul Nusantara 2021 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan modul Nusantara dan narasumber kita sudah bergabung yaitu Ibu Maria Carmela. Beliau adalah pegiat, aktivis, juga penggagas coklat topeng Malangan. Ya. Nanti acaranya, pematerinya Bu Maria, nanti moderatornya Mas Iqbal, lalu ada pemaparan materi, selanjutnya juga ada sesi tanya jawab, maksimal nanti Bu Maria sampai jam 21.30. Setelah itu kita akan berkoordinasi terkait dengan tugas-tugas selanjutnya. Lalu jangan lupa nanti kita foto bersama. Dan silahkan teman-teman untuk menggali, bertanya kepada Ibu Maria. Ini memang unik. Dan ini semoga menjadi inspirasi juga bagaimana merawat, melestarikan budaya lokal di tempat Anda masing-masing dengan makanan yang sangat populer dan digemari. Tanpa berpanjang kata, pimpinan acara ini saya serahkan Mas Iqbal selaku moderator. Terima kasih, monggo Mas Iqbal. Ya, terima kasih Pak Kuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Iqbal. Saya sebagai moderator pada malam hari ini. Untuk materi atau kegiatan hari ini ada karya seni kalau nggak salah, karya seni tentang coklat topeng Malangan. Jadi coklat ini bentuknya bentuknya topeng Malangan ya. Ini pematerinya ada Bu Maria. Terus Bu Maria akan menyampaikan dan saling sharing nantinya. Jangan lupa untuk teman-teman untuk lebih menggali dan sharing bersama Bu Maria. Silakan Bu Maria, ada materinya. Terima kasih. Selamat malam semua. Saya tampilkan dulu. Malam Bu. Kita tampilkan dulu PPT-nya. Nah, hari ini kita mau memperkenalkan tentang coklat topeng Malang. Nah, kebetulan saya sebetulnya seorang guru PAUD, tapi dalam aktivitas sehari-hari saya lebih banyak waktu yang kami gunakan untuk membuat replika topeng. Nah, untuk malam ini kita ke replika yang berbahan coklat. Tak kenal maka tak sayang, maka saya akan menyampaikan bahwa aktivitas saya adalah Ketua Yayasan Literasi Budaya Nusantara. Itu bidangnya pada perpustakaan sekolah. Dan saya Kepala Sekolah PAUD Alam Literasi Budaya Anak. Jadi untuk usia 0 sampai 6 tahun.
Saya juga sebagai Ketua Sanggar Budaya Nareswari. Nah, kalau yang sanggar ini, saya mengajarkan anak-anak tentang tari yang lebih banyak berbau seni budaya lokal di Malang. Jadi ada tari kontemporer, ada tari lokal dan klasik. Saya juga sebagai pemilik CV Kedai Seni Malangan. Kalau dilihat di YouTube mungkin ya. Dan saya pengelola CV Nareswari. Di Nareswari ini kami memproduksi replika topeng. Replika topeng itu kami berkantornya di Pasar Seni Bareng Lantai 3 di Kota Malang. Juga kalau kami lagi produksi untuk makanan lebih banyak di rumah. Jalan Kiai Parsejaya nomor 29, Unyayu Gedung Kandang, Malang. Nah, replika topeng yang kami buat itu apa saja? Yang pertama adalah mamin. Mamin itu ada coklat topeng, ada kue bangkit, ada yupi. Terus kalau fashion kami sebetulnya membuat replika topeng itu dengan bahan batik. Hanya sisa dari kain yang kami pakai untuk baju itu kami buat slop seperti itu. Jadi tidak ada sisa dari perca. Jadi ke bisnis lestari. Itu. Terus kita pakai sebagai aksesoris. Yang keempat, souvenir. Biasanya kami membuatnya untuk hiasan dinding atau untuk souvenir. Kalau lembaga-lembaga atau instansi yang memesan untuk souvenir di lembaga mereka saat kunjungan. Nah, selanjutnya latar belakang kenapa kami membuat replika topeng. Jadi di sini saya sampaikan berasal dari rasa prihatin kami atas kondisi lingkungan yang mana kurang memahami seni budaya lokal. Maka terpanggillah untuk membuat media yang bisa mendekatkan melalui edukasi yang sederhana dan menyenangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari berbagai macam media. Topeng ini adalah dari Sendera Tari Topeng Malang yang digunakan media dalam 8 tokoh. Sebetulnya ada banyak, tapi kami hanya mengangkat 8 tokoh utama dari Topeng Malang, sehingga kami mereplika sebagai salah satu aksesoris dari kostum menari di Sendera Tari Topeng itu. Jadi itu latar belakang kami. Nah, tujuannya di sini kita merasa bahwa teman-teman butuh untuk satu memahami replika Topeng Malang. Yang mana sih Topeng Malang? Banyak sebetulnya. Topeng Malang itu topeng-topeng Panji itu sebetulnya banyak. Tidak hanya di Malang, bahkan di luar negeri juga ada. Nah, yang kedua, peserta mampu memahami dan mengetahui bahan pembuatan replika topeng yang berasal dari bahan coklat. Gitu. Jadi kita ada sesi selama 2 jam. Tapi mungkin yang setengah jam dipakai untuk nanti sesi pengumuman. Nah, jadi kita hanya mungkin pakainya 1,5 jam untuk saya menyampaikan tentang replika coklat topeng ini dan tanya jawab dari teman-teman. Nah, jadi yang pertama adalah tadi saya sudah sampaikan ada latar belakang kami mengapa kami mengangkat replika topeng dan tujuannya apa. Garis besar hari ini kita mengulas tentang pembuatan coklat topeng. Kegiatan kita adalah yang nanti kita lakukan mungkin lebih banyak pada tanya jawab karena tidak terlalu susah sebetulnya untuk
pembuatan coklat topeng. Memahami apa itu replika topeng dan mengetahui bahan pembuatan replika topeng dari bahan coklat. Kemudian kita mengevaluasi. Nah, kita mau memeriksa pencapaian tujuan kita dalam materi hari ini, coklat topeng Malang. Kemudian kita berusaha untuk teman-teman di sini mengungkapkan apa sih yang belum tersampaikan oleh saya, sehingga materi hari ini bisa dikatakan untuk kebinekaan. Jadi topeng itu tidak hanya yang saya sampaikan, topeng itu tidak hanya dari Malang. Hanya karena saya berasal dari Malang, maka yang saya tampilkan adalah topeng Panji yang berasal dari Malang. Gitu. Nah, penguatannya di sini adalah mereplika topeng, bukan hanya topeng Malang aja, namun bisa semua daerah membuat replika sesuai dengan daerah setempat. Misalnya kayak di Cirebon berbeda, seperti di Madura juga berbeda. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Dengan berdasarkan keprihatinan kami, maka kami beraktivitas membuat replika topeng. Pertanyaannya, apakah kita sebagai warga negara ini mengenal topeng Malang? Nah, saya pernah ke Jakarta, ke Museum Gajah, ke Museum Gajah. Waktu itu berdekatan dengan tempat perpustakaan nasional yang baru. Nah, di lantai tertinggi itu ada koleksi-koleksi dari seluruh Indonesia, tapi tidak ada topeng Malangnya. Maka saya menanyakan, apakah di negara kita ini juga anak-anak itu, teman-teman di sini tahu bahwa ada replika, ada topeng Malang. Bukunya juga nggak ada, fotonya juga nggak ada, tapi di tempat-tempat lain ada topeng. Nah, kira-kira kalian semua pernah mengenal topeng Malang tidak? Nah, sebelum ke pemahaman tentang replika topeng Malang, saya ingin tunjukkan gambarnya replika topeng yang saya buat. Sebentar, masih berputar. Sudah kelihatankah gambarnya? Belum, Bu. Mungkin Belum ya. Dilepasin lagi, Bu. Ya. Itu dilepas terus dilepasin lagi, Bu. Dilepas. Ditutup dulu itu, Bu. Ditutup. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Gambarnya kelihatan? Masih belum. Belum. Di sini sudah terbuka. Ya, di share screen-nya ditutup dulu. Di Zoom. Ya. Bentar. Sebentar ya, saya buka dulu. Nah, ini kelihatan nggak? Sudah kelihatankah? Ya, Kelihatan. Sip. Nah, iya. Ini yang kami buat, coklat topeng, kemudian jelly, terus ini ada kue bangkit topeng. Itu ini yang kami buat.
Nah, ini udah kelihatan sini. Nah, ini kelihatan coklat topeng, Sip. kemudian kue bangkit coklat topeng dan jelly. Terus ada lagi. Nah, 8 tokoh ini yang saya angkat. Kalau ini dari kayu. Nah, 8 tokoh inilah yang dari 144 tokoh atau dari 76 tokoh. Ini tokoh utamanya. Jadi, kalau kami tidak membuat dari kayu, tapi ke yang lain, bahan alternatif lain. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah souvenirnya. Biasanya lembaga-lembaga atau instansi yang memesan itu bentuk souvenir seperti ini. Nah, ini gantungan kuncinya. Kenapa saya tunjukkan? Memang bukan yang dari coklat ini dari fiber. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada 8 tokoh yang kami angkat. Gitu. Kita kembali ke materi. Nah, tadi sudah saya tunjukkan gambarnya. Kita memahami apa itu replika topeng. Sudah kelihatan kah? Kembali. Sudah. Nah, kita memahami apa itu replika topeng. Jadi replika itu penggandaan, tapi butuh media aslinya yang bisa kita buat cetakan. Nah, aktivitas kami ini menggandakan 8 tokoh karakter sendera tari topeng, antara lain Panji Asmoro Bangun, Dewi Skartaji, Gunung Sari, Ragil Kuning, Patih Putih, Klono, Bapang, dan Patih Merah. Jadi ada 8 tokoh utama dari antagonis dan protagonis. Itu dari semua bahan, kami hanya mengangkatnya 8 tokoh. Gitu. Bu Maria, mau Ya? di slideshow Bu Maria PPT-nya terlalu kecil soalnya. Oh, di slideshow. Misalnya yang pojok kanan bawah. Nah, slideshow. Di slideshow saja. Biar jelas membaca. Nah, dari yang 8 tadi tokohnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya Pak. Sudah kelihatan ya Pak? lanjut. Ya. Memahami dan mengetahui bahan pembuatan replika topeng dari bahan coklat. Jadi kita mereplika itu ada beberapa media, antara lain bubur kertas, fiber, logam, cor, batik, tas, aksesoris, baju, selop, dan makanan. Coklat topeng kami itu membuatnya dari batangan dari coklat, jadi bukan dari bahan dasar coklat. Gitu. Jadi bukan yang dari biji coklat, akan tetapi kami peralin. Jadi memang kami menggandakannya dari coklat batangan. Kemudian kami beri rasa. Kami beri rasa buah-buah dengan varian buah tersebut. Warnanya sesuai dengan tokoh yang tadi saya sebutkan. Ada yang merah, ada yang hijau itu Panji, ada yang putih itu Dewi Skartaji, ada patih putih juga warnanya putih. Nah, biasanya rasanya susu. Kalau yang hijau rasanya melon. Jadi itu yang kami pakai sebagai pendekatan kepada anak-anak. Biasanya sebetulnya tidak hanya anak-anak sih, tapi bisa semua usia bisa merasakan coklat. Biasanya senang sekali kalau menggunakan coklat. Nah, saya berharap ada pertanyaan dari
teman-teman di sini tentang apa yang sudah saya sampaikan, bahwa kami sebagai pelaku seni, saya menganggap sebagai pelaku seni, kami mereplika topeng Malangan ini dengan 8 tokoh tadi. Nah, saya berharap ada pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, sehingga tujuan kita ini tercapai. Gitu ya Pak Uko, Mas Iqbal. Iya Bu. Ya, ada yang resen Cahya Vika. Oh, ya. Oke. Bisa on cam atau gimana? Bisa on cam Mbak Cahya Vika. Mbak Vika bisa on cam. Oh ya, sebentar Mas. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas Perkenalan waktunya. dulu Mbak. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Ibu. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya ingin bertanya terkait dengan, replika topeng Malangan ini. Itu jumlah permintaan terhadap produknya itu baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan itu tinggi atau tidak, Ibu? Kalau coklatnya, sekian pertanyaan dari saya, Bu. Terima Terima kasih. kasih. Kalau coklatnya kebanyakan antara usia 30 sampai 45. Hanya kalau kami pakainya pakai stick ya, coklat itu bisa saya kasih stick. Nah, itu yang banyak anak-anak. Itu biasanya ada di sekolah-sekolah atau saya titipkan di ada satu restoran yang saya titipin, itu saya bisa terimanya dalam 1 bulan bisa antara 1,5 juta sampai 2 juta gitu. Nah, kalau dalam bentuk kemasan toples itu satu toplesnya 30.000. Nah, kami bisa terima itu bisa antara 2 juta sampai 2,5 juta. Hanya kalau yang kemasan begitu biasanya instansi yang membeli gitu. Bagaimana Mbak Vika? Ya, baik Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih Mbak Vika. Ini ada yang resen lagi dari Mbak Iren. Silakan Mbak Iren. Perkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Tiren. Sebelumnya, saya sudah ketemu kemarin sama Bu Maria di mata kuliahnya Bu Mimah di mata kuliah PAUD Lintas Budaya. Ya, selamat malam. Ya, yang saya mau tanyakan di sini itu gimana sih ceritanya kenapa Ibu bisa kepikiran buat, maksudnya dari sekian banyak hal yang bisa dibuat itu Ibu membuat coklat dari topeng. Terus ini kan coklat ya Bu, jadi otomatis itu ada masa kadaluarsanya, jadi itu bisa tahan sampai berapa lama? Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, berawal dari tahun berapa itu, 2013 ya. Waktu itu kami itu melihat bahwa anak-anak kalau ditanya di Malang itu yang dikenal apa ya gitu. Nah, tempe yang dikenal. Kemudian apel yang dikenal. Sementara apel itu dari batu. Nah, tempe itu ya makanan gitu. Yang mereka harusnya kenali adalah apa sih yang kalian kenal di Kota Malang atau di Malang Raya ini, harusnya seni budayanya atau kerajaan yang cukup besar pada saat 800 tahun yang lalu. Karena yang membesarkan
sendera tari topeng itu Raja Kertanegara. Gitu. Nah, tapi anak-anak itu tidak mengingat hal tersebut. Yang mereka ingat adalah makanan. Seolah-olah yang diharapkan orang ditanya itu adalah makanan gitu. Nah, saat itu saya mulai mengenalkan replika topeng ini. Karena kalau saya harus membuat dari kayu, butuh 10 hari untuk kayu tersebut jadi. Tapi kalau saya membuatnya dari bubur kertas, wah 4 hari, kok masih lama? Nah, kami membuatnya dari fiber. Suatu saat ada yang tidak suka dengan topeng ini dipasang di dinding-dinding. Akhirnya terpikir oleh kami bagaimana pendekatannya pada anak-anak dan bagaimana ibu-ibu yang tidak suka memasang topeng tersebut. Maka muncul dari situ untuk membuat dari bahan makanan. Nah, kami memilihnya tahun 2015 adalah coklat topeng. Gitu. Jadi topeng yang berbahan coklat. Nah, dari situ kami mencoba berapa lama masa bertahannya coklat ini. Saat itu saya mencoba di beberapa tempat. Satu tidak di freezer, yang satunya saya freezer, yang satunya hawanya hawa yang agak ekstrim gitu. Nah, ternyata ketahanannya sekitar 1 tahun. Tapi saya tidak berani seperti itu. Akhirnya kami bekerja sama dengan satu universitas untuk tes ketahanan kedaluarsa. Nah, itu 1 tahun memang. Asalkan kita menyimpannya di tempat yang tidak lebih dari suhu 40 derajat. Gitu. Jadi masih bisa 1 tahun. Tapi untuk saya jual pada kemasan hanya saya tuliskan masa kedaluarsanya 6 bulan. Gitu, Mbak Irin. Ada lagi? Itu aja, Bu. Terima kasih. Ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Iya, mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Menarik sekali ya untuk materi hari ini karena kreativitas dan ide untuk memperkenalkan topeng Malang kan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Silakan. Mungkin ada yang topeng yang dari asalnya Mbak Irin mungkin? Mbak Irin dari mana ya? Saya dari Makassar, Bu. Toraja, sukunya. Ada nggak topengnya tuh? Kalau topeng saya kurang tahu, Bu. Karena saya nggak pernah lihat. Iya, karena yang saya pakai itu memang medianya dari topeng Malang gitu. Sementara yang di dinding kami, kalau di Pasar Seni Bareng itu ada yang dari Korea, ada yang dari Bali, ada yang dari Cirebon gitu. Jadi kalau kita membuat dari coklat, otomatis tidak hanya Malang saja yang bisa merasakan. Tapi bisa dari ya, Waalaikumsalam. Bu, saya Zulfikar Niode, izin bertanya. Silahkan. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam karena lagi di luar. Jadi saya ingin bertanya kalau untuk cara atau metode pembuatan topeng Malangan, coklat topeng Malangan itu apa ada
kegiatan di luar produksi gitu, kayak mengenalkan ke masyarakat umum atau beberapa mahasiswa agar lebih mengenalkan budaya mungkin dengan cara pembuatan coklat topeng Malangan, atau hanya sekedar memproduksi di tempat produksi Ibu? Terima Ya, kasih sebelumnya, Bu. terima kasih. Siapa Mas? Siapa? Zulfikar. Zulfikar. Dari mana? Saya asli Manado, tapi asal kampus di Gorontalo, Universitas Oh iya, Negeri Gorontalo. Manado. Iya, saya sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya kami mengedukasi. Jadi karena kami mengedukasi itu, biasanya banyak mahasiswa yang datang ke tempat kami itu ingin belajar atau membuat video gitu ya untuk pembelajaran mereka. Ada yang dari UMM, kalau di Malang itu ada Universitas Muhammadiyah Malang, itu biasanya mereka harus teaching gitu, harus bagaimana membuat produk ini, bagaimana mereka harus value-nya apa sih produk ini. Jadi kami juga mengedukasi bagaimana membuat coklat sehingga bentuknya seperti topeng gitu. Nah, kita membuat dari cetakan dulu. Saya inginnya ada 8 tokoh utama yang saya kenalkan supaya mereka tahu tokoh utamanya ini. Nah, cetakannya itu yang membuat kami mudah untuk membuat bentuk-bentuk topeng. Jadi biarpun topeng mungkin Bali, kalau kami buatkan cetakan yang kecil ukurannya 3 cm, 2 cm sehingga kita bisa melakukan itu. Nah, selain mahasiswa, anak-anak PAUD pun mereka suka dengan coklat. Jadi kami itu datang ke PAUD kalau diundang oleh sekolahan, saya coba untuk ke anak-anak, kalian kesukaannya apa? Nah, kesukaannya coklat, ayo kita membuat coklat. Saya kenalkan dulu, ini gambarnya apa? Oh, gambarnya tentang topeng gitu. Nah, kalian bisa buat dengan bahan coklat ini, kesukaan mereka membuat topeng sehingga dekat pada anak-anak. Selain itu, saya juga mengajarkan pada ibu-ibu PKK atau Dharma Wanita. Biasanya saya diundang di satu kelurahan gitu, untuk mengajari mereka membuat coklat topeng ini gitu. Jadi sebetulnya bukan saya hanya menjual produknya saja. Kalau produknya ya memang ada beberapa pelanggan yang selalu rutin untuk mengambil setiap bulan, atau ada satu restoran atau warung yang memang setiap minggunya saya harus kirim kayak gitu. Itu kalau kami sedang produk. Tapi kalau ada yang ingin mengedukasi anak-anaknya tentang bagaimana pembuatan coklat ini, nah kami datang untuk mengedukasi mereka. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya. Ya, mungkin yang lain ada yang ditanyakan. Bu, boleh bertanya lagi? Silakan. Baik. Sejauh ini, maksudnya selama Ibu memproduksi topeng coklat ini, apa sih atau ada nggak yang membuat Ibu atau prestasi yang sudah Ibu raih selama membuat ini? Maksudnya di luar daerah Malang atau kayak gimana, Bu? Kalau saya mendapatkan prestasi tidak, kalau kami mendapatkan sertifikat pembinaan UMKM gitu atau pendampingan di satu instansi, ya. Tapi kalau untuk prestasi juara sekian itu kami belum. Kalau untuk sebuah sertifikat bahwa kami seperti di UNDP gitu, bisnis lestari yang saya sampaikan bahwa kami itu ada satu usaha yang limbahnya masih tetap bisa dipakai untuk produk yang lain. Nah, itu memang iya. Jadi kalau misalnya coklat ada yang
coklat ini ada yang sangat bagus bentuknya gitu, kami pakai di toples-toples itu dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dari yang kurang bagus itu biasanya kami jualnya kepada apa yang kemasan per biji yang kami kasih stick itu kurang bagus dalam produk, saya anggap produk gagal ya, kurang bagus gitu, kurang sesuai dengan tujuan saya, harus yang reliefnya itu menonjol sehingga bisa terlihat oh ini tokoh ini gitu. Nah itu biasanya saya kasih stick, harganya lebih murah dibandingkan yang toples kayak gitu. Itu yang saya miliki. Jadi kami itu banyak sertifikat-sertifikat karena kami mau memberikan pembinaan, mau memberikan pendampingan, bukan sebagai prestasi juara 1, juara 2 gitu, bukan. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan Mbak Irin? Udah Bu, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Bu Maria. Ya. Bu Maria, pernah Ya, enggak Pak. mengalami keputusasaan ketika berproses itu, Bu? Belum pernah saya merasa putus asa, Pak. Saya merasa punya kecintaan di sana. Saya punya tujuan bahwa saya ingin melestarikan, saya ingin mengenalkan. Jadi tidak ada keputusasaan tatkala saya membuat dari bubur kertas. Yang membuat saya sangat bersemangat tatkala saya kalau buat dari kayu itu 10 hari. Bagaimana caranya supaya lebih cepat? Nah, saya membuatnya dari bubur kertas. Ternyata masih 4 hari. Bagaimana caranya lebih cepat lagi? Gitu. Sehingga saya bisa, karena saya itu juga merasa saya sudah berkarya dan saya ingin hasil. Bagaimana caranya supaya ini lebih cepat? Saya menjualnya, saya menawarkannya. Semua orang bisa merasakannya dengan cepat, bukan butuh waktu sekian lamanya atau butuh keterampilan yang terlalu ribet. Sehingga muncul ide-ide yang lain. Jadi tatkala saya mulai sampai di sini, saya malah kepinginnya menuangnya dalam buku gitu Pak. Bukan hanya sekedar dalam bentuk-bentuk karya seni, tapi saya kepingin menuangkannya dalam buku. Gitu. Dengan melihat begitu beragamnya budaya di Indonesia, kira-kira menurut Bu Maria, bisa enggak ya benda-benda budaya di tempatnya teman-teman masing-masing itu dibuat dengan bahan coklat seperti punyanya Bu Maria kan topeng ini? Iya. Di daerahnya teman-teman tuh bisa nggak diadopsi gitu? Kira-kira. Yang kemarin saya lakukan Pak, pada saat saya pameran itu, saya menampilkan hanya topeng Malang, tapi yang datang ada yang dari Korea, sehingga dia nanya, bagaimana kalau saya tukar topengnya? Sehingga saya punya topeng Korea gitu. Nah, tatkala saya dikasihnya yang bentuknya kalung, saya coba membuat cetakannya. Jadi saya bisa membuat coklat dari topeng Korea itu jadi topengnya bukan lagi topeng Malang tapi topeng Korea kayak gitu. Jadi saya rasa kalau teman-teman seperti yang dari Madura kan topengnya juga ada tuh, dari Cirebon juga ada, beda juga bentuknya. Nah saya rasa kalau dibuat seperti itu, dibuatkan cetakannya, otomatis semua juga bisa membuat coklat dengan topeng yang berada di daerah masing-masing gitu. Karena yang Korea saja saya dikasih yang kecil bentuknya seperti kalung itu saya mampu untuk membuatnya. Artinya bisa dibuat custom. Bisa. Nah, bisa Pak. Tinggal kita itu belajar bagaimana membuat cetakannya. Oke. Cetakan dari itu ya Bu ya? Ya, cetakan dari silikon. Dari silikon itu ya? Silikon kue, ya. Silikon yang dipakai untuk bahan makanan. Karena beda kalau kita membuatnya untuk bahan fiber, berbeda dengan untuk cetakan membuat coklat.
Ini kan teman-teman mahasiswa ini peserta modul Nusantara ini kan dari berbagai macam universitas di Sulawesi, di Kupang, sampai di Ambon begitu. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman yang bisa bergabung pada malam hari ini sudah ada paling enggak bayangan yang terpicu dari materinya Bu Maria saat ini dengan coklat topeng Malangan ini. Silakan ditanyakan, mumpung ini kesempatan yang luar biasa, siapa tahu menjadi ide usaha teman-teman di daerahnya masing-masing. Silakan ditanyakan, monggo. Pak, permisi, saya izin bertanya lagi. Bu, mohon izin. Silakan. Kalau untuk bahan baku agar coklat itu kayak lebih kokoh atau lebih teksturnya agak sedikit keras, kira-kira itu untuk ingredients-nya itu dicampur apa ya, Bu? Kalau Untuk saya tadi kan komposisi. sampaikan kami itu dari pralin. Nah, kalau dari pralin itu kan memang tidak dicampur dengan bahan apapun. Itu tinggal dipotong, dilelehkan, kemudian dibentuk menjadi bentuk topeng atau bentuk yang kita kehendaki. Misalnya ada yang dari Kalimantan waktu itu tameng itu ya, tameng tapi dibikin kecil, jadi menggunakan silikon itu. Nah, kita bentuk di situ. Itu kalau kita freezer dalam waktu 5 menit saja, itu sudah cukup keras. Nah, kalau kita simpan di tempat yang suhunya tidak di atas 40 derajat Celcius, maka dia akan tetap keras, bisa berbunyi tek gitu. Nah, coklatnya kan ini coklat yang bagus gitu. Jadi bisa kalau digigit berbunyi tek gitu. Nah, itu keras. Jadi tidak yang lentur. Kalau kena sinar matahari otomatis dia akan meleleh. Hanya kalau sudah misalnya kita maunya saya pengen lebih keras, di freezer aja gitu. Baik, Bu, terima kasih atas Iya. jawabannya. Terima kasih Bu. Ini ada satu pertanyaan dari Agnes Triksi di Iya. kolom chat ya. Ini izin bertanya, maaf Ibu, saya bertanya lewat chat dari kamu terus. Apa tantangan yang Ibu alami selama mempromosikan replika topeng dari bahan coklat tersebut? Dan bagaimana cara Ibu mempromosikan topeng coklat tersebut? Apakah menggunakan media sosial atau dengan metode yang lain? Jadi kesimpulannya bagaimana cara mempromosikan coklat topeng ini, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau saya tantangannya, kekhawatiran saya tatkala harus mengirim dalam jangka jarak yang cukup jauh, gitu. Itu yang saya khawatirkan karena pengiriman itu kan suhunya harus di bawah 40 derajat Celcius gitu. Nah, kalau saya mengirimkannya cukup jauh, harus menjaga suhu yang kita harapkan tadi. Terus kena hentakan atau guncangan itu, coklat ini kan dibentuk. Nah, kalau terjadi guncangan, terus misalnya hidungnya patah. Nah, itu kendala kami tatkala kami harus mengirim cukup jauh karena waktu itu ada yang membeli di Jerman. Saya tidak berani untuk mengirimkannya melalui paket gitu. Tatkala beliau datang ke Malang, beliau memesan, saya mau dibawa sendiri. Tapi tatkala kami harus mengirim ke Jerman, itu saya tidak mau karena saya khawatir di pengemasan. Itu yang kendala saya kalau harus dikirim keluar atau jarak yang cukup jauh. Kalau kami di medsos, kebetulan saya adalah binaan dari inkubator Kemenkop dan BEC. Nah, dari situ saya mulai untuk memasarkan di digital. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ada yang di tas itu ada coklat topeng, ada kue bangkit, dan ada jelly. Nah, di situ saat kami itu mulai mencoba untuk digital marketing,
ternyata ada program stimulus. Karena kami tidak pernah pakai digital, harusnya kami membagikan 500 voucher, yang kami capai hanya 101 voucher. Itu dari Kemenparekraf. Jadi sebetulnya cukup bagus, cuman kita itu punya jarak pembuatan, misalnya saya pesannya 30 pak untuk coklat gitu. Nah, kami butuh waktu dalam proses itu untuk pembuatan kayak gitu. Tapi kami sudah mulai ada di marketplace. Jadi kami membuatnya dengan nama replika topeng. Jadi bukan hanya coklat gitu. Coklat topeng gitu, tidak. Tapi kami membuatnya dengan nama replika topeng karena saya berharap, oh di sini ada mamin juga, oh di sini ada fashion, di sini juga ada souvenir gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau di digital marketing kami baru, tapi kami sudah mencapai kemarin mendapatkan dalam satu minggu itu 20 juta. Gitu Pak Kuku. Stimulus dari PSBBI. Terima kasih BEC. Luar biasa progresnya Bu Maria. Gitu. Ya, mungkin ada yang ditanyakan kembali. Apakah sudah menjawab saya sampaikan apa yang kami jalani? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Mas, ambil gantungan kunci. Gantungan kunci. Pak Kuku, saya ada gantungan kunci untuk teman-teman yang mau bertanya. Asik. Nanti saya titipkan sama Pak Kuku. Asik. Terima kasih Bu Maria. Iya. Tadi yang bertanya siapa aja ya Mas Iqbal, tolong dicatat ya. Iya Yang Pak. bertanya siapa saja tadi itu. Oh, ini maaf nih. Nah, ini Pak. Ini nanti saya titipkan ke Pak Kuku. Waduh. Siap. Saya tidak tahu pengirimannya bagaimana, nanti saya titipkan ke Pak Kuku. Iya Bu. Beres. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Masih ada waktu ya Pak ya? Masih panjang. Nah itu ada yang bertanya itu Mas. Di kolom chat itu. Iya, ada yang bertanya di kolom chat. Karena ini wilayah Indonesia Timur Bu Maria, jadi sinyal teman-teman itu ya seperti itulah, kadang fluktuatifnya sangat tinggi. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya bacakan, saya izin bertanya, apakah replika topeng dari Van Coklat ilmu dari Ibu sendiri atau komunitas atau dari sebagainya? Terima kasih Bu sebelumnya. Asalnya gimana Bu? Ya, kalau yang saya sampaikan waktu itu sebetulnya saya melihat ada beberapa ibu-ibu yang kurang suka memasang di dinding. Jadi kita ada topeng yang ukurannya besar memang sesuai dengan tarian, atau setengahnya, atau yang kecil, atau gantungan kunci. Biasanya juga bisa dipasang di dinding. Nah, karena ada beberapa ibu-ibu yang takut mungkin ya, ada yang wajahnya kan ada yang protagonis dan antagonis. Itu saya berpikirnya bagaimana supaya orang tetap mengenal topeng ini, tapi suka gitu, bukan merasa takut, tapi merasa dekat dengan dia. Jadi akhirnya pada tahun 2015 itu kami menuangkannya ke dalam bentuk coklat gitu. Sehingga mereka merasa, tapi biasanya sayang sih mau makan. Coklat itu biasanya mereka sayang untuk makan. Cuma dilihat-lihat aja, dikira juga
Kadang-kadang mereka mengiranya, oh ini sabun ya gitu. Oh ternyata bukan. Nah gitu. Kayak gitu. Jadi mereka suka gitu. Saking sukanya kadang mereka lupa makan. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Dari mana aja Pak Pugun? Dari Sulawesi, dari Bali, Bali Dan- ada topengnya. dari Ambon, Sorong juga ada. Iya. Itu ada yang bertanya di kolom chat sepertinya. Dari Mas Zulfikar. Selamat malam, Bu. Selamat malam, saya izin bertanya. Untuk promosi produk, apa sudah ada tokonya? Sudah atau pecinta seni yang mengenalkan produk Ibu ke suatu kegiatan pameran seni atau kegiatan tentang budaya? Oh, Iya. atau Terima kegiatan kasih. tentang budaya Malang, daerah Malang atau bazar UMKM yang sejenisnya. Ya, Iya. topik budaya. Silakan, Bu. Terima kasih. Saya biasanya itu lebih banyak melalui instansi-instansi. Jadi mereka lebih banyak memesan di saat mereka punya event gitu atau acara-acara mereka setelah ada tamu. Itu lebih banyak saya mendapatkan pesanan. Jadi misalnya Dinas Pendidikan punya acara, mereka mau ada pertemuan atau mereka mau ada tamu gitu. Tinggal mereka menyampaikannya apa yang dibutuhkan. Misalnya mereka butuhnya souvenir. Nah, mereka akan memesan ke kami souvenir. Tapi kalau mereka membutuhkan untuk setelah ada pertemuan mereka membawakan produk-produk UMKM gitu, biasanya coklat yang mereka pesan atau kue gitu. Kalau kami mengikuti pameran jarang, saya kurang begitu suka mengikuti pameran kecuali ada pameran-pameran tertentu seperti kemarin inkubator saya ikut gitu. Jadi kelasnya yang sudah tidak lagi seperti dulu setiap ada pameran saya keluar, tidak lagi seperti itu karena produk kami kebetulan sudah mulai dapat undangan dari Ciputra itu untuk pameran tahun 2022 ini di Jepang sama Australia. Jadi sekarang sudah tidak lagi seperti dulu setiap pameran ikut tidak. Karena orang sudah mulai mengenal replika topeng. Gitu. Untuk kantor kami ada kebetulan masih di Pasar Seni Bareng. Tapi untuk produk kami ada di rumah di daerah Gedung Kandang Malang. Seperti itu. Tuh. Ya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Atas jawabannya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oh iya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Apa sudah cukup? Masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Kesempatan atau nanti jika mau kontak Japri ke Bu Maria, nomornya gimana Bu? Jika teman-teman setelah ini mau pesan atau belajar lebih dalam, monggo kontaknya Bu Maria. Iya, mungkin ditulis di chat ya Pak ya. Oke, silakan. Oke, saya akan tulis di chat.
Siapa tahu teman-teman setelah ini belum dapat bayangan, tapi saat istirahat tahu-tahu muncul mimpi bikin replika topeng di Manado atau di Sulawesi mana begitu. Yang di Bali ada banyak topeng-topeng itu, siapa tahu terinspirasi gitu. Ya, saya ada di Kiai Partai Jaya nomor 29, Bumiayu, Gedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Nah, sudah saya tuliskan Pak di Ya, kolom chat. silakan dicatat teman-teman. Itu nomor HP sama alamat suratnya terlihat jelas. Halo Pak, Ye, silakan. saya boleh nanya nggak? Oh, boleh sekali. Ya Pak, Bu, misalnya kita nih, saya mau nanya, kalau misalnya kita ini mengikuti apa yang Ibu lakukan, itu tidak apa-apa kah? Maksudnya apakah ada copyright, hak cipta gitu ke ini usaha otentik milik Ibu Wih, pintar gitu? kamu bertanya. Atau kalau misalnya sekarang kan tuh harus hati-hati kalau misalnya mau melakukan sesuatu, apakah ini ada copyright-nya atau apa, nanti takutnya kita dituntut macam-macam gitu. Nah, makanya saya nanya kalau misalnya kita mau mengikuti apa yang Ibu lakukan, apakah bisa gitu, Bu? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Saya ingin tahu, siapakah yang memiliki topeng Malang atau topeng Madura atau topeng-topeng yang ada di tempat-tempat kita. Nah, kita pasti akan jawab bahwa itu adalah milik dari semua orang yang ada di daerah tersebut ya. Jadi itu milik umum, tidak bisa dipatenkan menjadi hak pribadi. Gitu. Tapi bahwa kalau kita punya produk kita sendiri, baru itu yang bisa dipatenkan. Misalnya saya punya produk replika topeng dengan merek dagang titik tenger. Nah, titik tengernya yang bisa kami hak patenkan. Misalnya saya punya batik topeng Malang, bentuknya seperti apa. Nah, itu desain kita yang bisa kita patenkan atau kita hakikan. Tapi kalau topeng adalah ada pendahulu, misalnya topeng Malang itu sudah 800 tahun yang lalu diciptakan. Jadi itu tidak bisa diakui oleh pribadi. Tapi kalau usaha kita lah ide kita lah yang bisa kita hakikan atau merek dagangkan. Nah, seperti itu, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan tadi. Tapi cukup bagus bahwa warisan leluhur ini adalah milik kita bersama. Tapi kalau produk kita itu yang bisa kita hakikan atau hak patenkan. Itu ya, mungkin jawaban saya seperti itu ya Pak Kukuh. Mungkin ada yang lebih ini ya Pak Kukuh. Jadi memang upaya melegalkan produk itu betul sekali, dan pertanyaannya itu memang luar biasa. Di tengah sekarang kita harus hati-hati. Maka jika nanti teman-teman mengadopsi, ya istilahnya itu mengadopsi atau ATM, amati, tiru, dan modifikasi dari materi yang sudah disampaikan Bu Maria ini, tidak masalah. Karena produk yang teman-teman punyai kan berbeda. Sama-sama topeng, tapi topeng dari tempatnya Rahmat Nur, mungkin ada topeng apa? Rahmat Nur, kalau boleh tahu. Oh, kalau di sini topeng hudok, Pak. Gimana? Yang Dayak, topeng hudok, nggak salah. Nah, itu kayak topengnya. Kalau sudah ketemu, lah itu coba diadopsi aja. Cara yang sudah disampaikan Bu Maria tadi, kan belum ada yang membuat produk seperti coklat dengan topeng yang ada di daerahmu. Itu baru diurus hak patennya, hak ciptanya, itu jadi hak milikmu. Nah, itu menjadi ide yang luar biasa.
Demikian juga teman-teman itu daerahnya di Bali seperti tadi itu di Sulawesi atau di Sumba atau di Kupang atau di Ambon pasti punya. Nah, dibuat seperti ini. Bagus. Asik. Ya, begitu Bu Maria tambahan saya. Iya, Pak. Terima kasih. Pengetahuan yang bagus itu. Ada lagi mungkin? Ada yang ditanyakan lagi? Mas Iqbal. Ya, mungkin ada yang bertanya lagi dari teman-teman. Itu. Ada yang di chat itu ya. Ingin membuat replika topeng masker bangunan tradisional. Iya, rumah adat Buat malahan itu. jadi pameran. Luar biasa. Nah, iya. Sudah ya? Yang Apa ini sebentar, sudah ya? teman-teman? Apa ada pertanyaan lagi? Masih ada teman-teman? Sepertinya sudah cukup sepertinya. Ya, nanti sebelum Bu Maria berakhir, kita foto bersama dulu Mas Iqbal ya. Ya, Pak. Wah, gelap. On cam sekarang saja, Pak. Bu Maria mohon izin dan teman-teman silahkan on kamera. Saya sudah, Pak. Oke, yang lain, Iya, kok Agnes, kurang-kurang. Indah, terus Ihda, Ibrahim, Nafa, Zulfikar. Ya, jadi kegiatan ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan modul Nusantara semata, tapi untuk mengembangkan ide kreatif teman-teman semua untuk menjawab persoalan-persoalan sosial. Gitu. Baik, masih ada Nafa, Zulfikar, bisa on kamera? Jika tidak bisa, akan saya langsungkan screenshot ya. Dari saya Mas Iqbal ya. 1, 2, cheese. Oke, jempolnya ya. Jempolnya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Ya, terima kasih Pak Kuku, terima kasih Bu Maria. Terima kasih semua. Nanti saya diberitahu berapa ya yang sudah bertanya ya. Nanti saya titipkan Pak Kuku. Oke. Nanti saya rekap. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk penyampaiannya pada Bu Maria, juga teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini ya. Ada berapa orang ini? Sekitar 12 orang. 12. Mungkin ada itu Pak yang disampaikan Pak Ya, tentang ini. pengumuman. Iya, baik. Pak Kuku izin keluar ya saya. Oh, nggih, Bu. Terima kasih Bu Maria. Terima kasih. Selamat malam. Cek selanjutnya. Terlihat ya, Mas ya? Teman-teman. Muncul, Pak. Sudah. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi teman-teman selamat malam. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk malam ini sungguh sangat berkesan karena menurut saya teman-teman aktif dan menanyakan berbagai hal terkait dengan materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Baik,
Saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan perjalanan kita modul Nusantara 2021. Saya pribadi maupun atas nama institusi mohon maaf karena sampai saat ini kita belum bisa luring dalam perjalanannya, karena di kampus pun juga belum bisa dilaksanakan secara luring untuk perkuliahan. Meskipun di luar sana banyak beberapa kampus yang sudah mengadakan kegiatan luring, tapi kampus kami belum bisa. Dan untuk itu saya menyampaikan tanpa terasa sebetulnya perjalanan kita sudah hampir di ujung akhir ya, di ujung akhir. Dan ini sudah UAS sebetulnya, minggu depan ini tanggal 15. Namun saya mengingatkan kita akan mencoba menyelesaikan program ini dengan cara yang nanti kami sampaikan di perjalanan. Karena masih ada beberapa kegiatan untuk refleksi juga, lalu ada inspirasi. Lalu saya mengingatkan untuk kontribusi sosial, jika teman-teman sudah melaksanakan kegiatan kontribusi sosial, mohon dilaporkan kegiatannya dalam bentuk file, disertakan foto kegiatannya, lalu kwitansi kegiatan untuk pembiayaan. Ya, bukan beli barang untuk sesuatu, tapi lebih biaya untuk kegiatannya seperti apa. Lalu juga saya mohon teman-teman membuat video kegiatan, kompilasi dari foto-foto juga boleh bagi yang sudah selesai, ataupun jika yang akan melaksanakan bisa melakukan rekaman. Nah, mengapa? Karena nanti kami akan mencoba membuat formulasi kegiatan pada akhir modul Nusantara. Ini sedang kami rancang. Salah satunya memang kontennya kami pilih video kegiatan atau rekaman dari teman-teman yang akan ditayangkan. Lalu untuk durasi video maksimal 4-5 menit disertai narasi singkat kegiatan. Ya, jadi semua teman-teman yang melakukan kontribusi sosial lalu membuat videonya, silahkan memberikan narasi. Menjelaskan secara singkat ini kegiatannya apa, keberagamannya di mana, nilai toleransi apa yang dicapai dalam kegiatan tersebut. Lalu juga teman-teman dikumpulkan maksimal tanggal 23 ya, bulan Januari 2022. Lalu yang tidak kalah penting teman-teman, kami dari Unikama akan membuat monef. Nah, monefnya ini agak berbeda karena nanti teman-teman diminta untuk menuliskan refleksi kegiatan modul Nusantara. Ya, seperti di awal dulu saya minta teman-teman untuk membuat naskah sederhana pendek mengapa ikut modul Nusantara. Dan saya sudah berbicara dengan pihak kampus bagaimana jika teman-teman yang ikut modul Nusantara ini diminta untuk membuat refleksinya sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. Dan tampaknya ide ini disetujui dan nanti biaya percetakannya dan pengirimannya akan kami cover semuanya. Teman-teman, saya berharap bisa menuliskan refleksi kegiatan modul Nusantara. Manfaatnya apa, teman-teman sebelum mengikuti modul Nusantara ini pandangannya bagaimana, lalu kebaruan apa yang teman-teman peroleh dengan mengikuti modul Nusantara. Itu dituliskan. Dan diperhatikan juga ukuran kertasnya adalah A4 maksimal 3-4 halaman, spasi 1,5 dan menggunakan huruf Times New Roman. Ya. Dan ini kami akan bukukan, kita cetak ber-ISBN. Ber-ISBN itu artinya apa? Buku ini akan masuk ke linknya Perpusnas, Perpustakaan Nasional. Ya. Selain itu, teman-teman nanti bukunya bisa dimasukkan ke media sosial atau marketplace yang kami bekerja sama dengan salah satu percetakan dan penerbitan agar bukunya teman-teman tuh tidak berhenti di teman-teman saja, tapi juga bisa diakses di berbagai media sosial, platform, dan marketplace. Gitu ceritanya.
Dan nanti harapan saya teman-teman bisa menuliskan secara singkat sesuai ketentuan itu untuk dikumpulkan maksimal tanggal 16 agar kami bisa melakukan proses editing, lalu layout, lalu juga pengurusan nomor ISBN-nya ke Perpusnas. Jadi saya harap tanggal 16 teman-teman tidak usah panjang-panjang, 3-4 halaman saja. Jika repot nanti bisa pakai rekaman, lalu bisa ditransfer lewat teks. Begitu yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk kegiatan ini? Ya, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan jika belum paham? Dripsi paham? Cahya, Vika, Febri, Agnes? Ya, jadi untuk yang mendesak itu refleksi itu tanggal 16 saya tunggu, kirim saja Japri. Jangan lupa foto pribadi Anda masing-masing. Ya, foto pribadi disertakan juga. Lalu nanti coba saya baca, jika kurang nanti saya edit. Begitu, jika sudah paham, saya tunggu laporannya untuk kontribusi sosial. Oh, Vika silakan bertanya. Pak, saya mau tanya, kalau misal untuk kontribusi sosial itu, kalau misalnya ada perubahan lokasi tempat seperti itu, Pak, bagaimana ya, Pak? Apa masih bisa dilanjutkan atau harus mengikuti lokasi yang seperti di proposal? Ya, prinsipnya menyesuaikan situasi. Yang penting bahwa kegiatan tersebut bisa terlaksana dan untuk pelaporan dapat diselesaikan. Artinya seandainya kamu Baik, Pak, pertamanya terima kasih. mau ke lokasi A begitu, karena ada satu dan lain hal, lalu kamu pindah ke tempat lain, boleh. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Baik. Yang lain silakan. Kwitansi dan nota-nota tolong diperhatikan ya. Lalu penggunaan anggaran, foto-foto juga disertakan. Febri, ada yang mau tanyakan? Ya Pak, gini Pak, kemarin kan itu apa proposalnya itu saya sudah foto kegiatan saya, terus sekalian juga dengan kwitansi dan nota-notanya. Jadi itu saya harus buat lagi atau gimana Pak? Yang di proposal kemarin. Kalau proposal kan tanpa kwitansi, kalau laporan saja baru disertakan kwitansinya. Oh, soalnya apa yang saya kirim ke Google foto-foto kegiatan saya. Soalnya kemarin itu saya buatnya pakai dana pribadi dulu. Oh ya, enggak apa-apa. Soalnya Jadi gini. Ya, Feb. Jadi konteks proposal itu konteks mengajukan pendanaannya. Lalu untuk foto dan kwitansi dalam konteks pelaporan kegiatan. Ya. Jadi untuk foto-foto konteksnya kamu sertakan, kamu lampirkan, kamu masukkan di laporan kegiatanmu. Ya, kalau memang proposal sudah kamu buat seperti itu ya sudahlah. Untuk yang laporan kegiatan dalam konteks itu kwitansi, foto disertakan ya. Oke. itu buat format ini laporannya ada nggak? Atau Ya, kita format seperti format kegiatan umumnya yang sudah kamu pernah lakukan lah. Nanti standarnya karena kebiasaannya beda-beda begitu. Terima kasih. Ya, bagaimana kegiatan itu, evaluasinya bagaimana, partisipasinya begitu. Ya, Dripsi. Pak, saya izin bertanya mengenai tugas video dan filenya dikirim ke Bapak bersamaan di dua-dua filenya itu, Pak.
Ya, kalau memungkinkan bersamaan tanggal yang sama boleh, mau mana dulu yang selesai dikirim boleh. Yang mendesak kan yang tanggal 16 itu, yang refleksi itu. Kalau memang videomu sudah selesai, boleh disertakan. Japri saja. Kecuali nanti laporan kan harus beda. Oke, baik, Oke, Pak. terima kasih. Jadi nanti gini, buku tulisan teman-teman kami kemas dalam bentuk buku, ya. Lalu nanti kami kirimkan, semua biaya akan kami cover. Ya, biaya pengiriman, cetakan, pengurusan kami yang mengcover. Nah, nanti semoga ada souvenir dari Ibu Maria tadi bisa kami sertakan ke tempat sana masing-masing. Begitu? Masih ada yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, itu buat tulisan yang 3-4 lembar itu di dalamnya yang harus ditulis itu apa aja Pak? Maksudnya meliputi apa? Satu, pengalaman yang berkesan menurut kamu mengikuti modul Nusantara ini apa? Ya, satu, kamu sebelum ikut modul Nusantara itu bayanganmu bagaimana? Sepertinya kebinekaan itu bagaimana? Lalu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan aneka kegiatan yang sudah dikemas itu, kamu mendapatkan pencerahan apa, inspirasi apa tentang toleransi. Nah, ya, oh saya dulu berpandangan begini. Di Malang itu begini-begini, ternyata begini-begini. Oh, maka kita perlu merawat, merajut keberagaman untuk menuju toleransi, ya contohnya begitu. Jadi tidak usah terlalu diribetkan bagaimana, wah harus sesuai dengan ilmiah, literatur, dan lain, tidak. Berdasarkan pengalamanmu saja. Pengalamanmu selama mengikuti modul Nusantara ini. Oke, yang lain? Cukup? Kalau cukup, saya kembalikan ke Mas Iqbal. Monggo ditutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya, Pak Kuku. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi di grup daripada daripada japri-japri, dan pertanyaannya juga sama gitu. Lebih baik ditanyakan di grup biar informasinya satu tersampaikan semua. Mungkin seperti itu. Untuk besok jangan lupa cek sepadanya buat ini presensi yang hari ini, kegiatan hari ini. Besok hari Jumat tanggal 14. Ya, untuk kegiatan selanjutnya mungkin agak saya kebut ya, karena saya 2 minggu lagi sudah PKL ya, dan lagi di kampus juga ada deadline juga untuk menyelesaikan ini, modul-modul ini. Kalau nggak salah sampai tanggal 16 ya. Mungkin kalau nggak 16 ini kan nggak mungkin sekali. Mungkin agak molor ya. Mungkin hari-hari akhir di bulan Januari mungkin baru bisa selesai. Agak cepat ya mainnya. Mohon maaf sekali karena dari awal juga telat, juga kepotong liburan tahun baru sama Natal. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Terima kasih, Pak. Febri, Terima kasih, Cahya, Pak. Isda, Dea, Nafa, Sulfikar, sehat-sehat.